Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke jam kedua, yaitu SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Namun sebelum itu, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di jam kedua ini kita akan membahas tentang Isra Mi'raj, ya, Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke. Namun sebelum kita masuk ke materi, kita bahas kembali apa-apa saja yang sudah kita lewati. Yang pertama, ini berhubungan ya, seperti ini susunannya. Pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menjadi Rasul di Gua Hiro, disuruh berdakwah ya. Yang pertama, berdakwah secara sembunyi-sembunyi ya, berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan mendakwahi keluarga-keluarga dekat ya, hingga akhirnya turun perintah berdakwah secara terang-terangan yang pada akhirnya Rasulullah dibenci oleh penguasa pada masa itu ya. Nah, uh, lalu karena dibenci itu ya, Rasulullah mendapatkan pertentangan dengan cara dibujuk, difitnah, pertama dibujuk gagal, difitnah gagal, di boykot ya. Dan kekerasan fisik, ya. Kekerasan fisik, apalagi yang kalangan bawah, kalangan budak-budak disiksa ya, disiksa, nggak dibunuh, disiksa sampai ya, sampai hampir mati ya, bahkan ada yang sampai mati. Makanya ada apa sih dalil yang mengatakan bahwasanya memerdekakan budak itu pahalanya besar ya. Itu yang diamalkan oleh Abu Bakar ya. Abu Bakar banyak beliau keluar duit untuk memerdekakan budak ya, daripada mereka disiksa. Oke, karena nggak tahan lagi disiksa, diboykot ya, kelaparan, sakit gitu ya. Turunlah perintah untuk apa sih namanya, hijrah ya, hijrah. Yang pertama itu hijrah ke Habasyah ya, Habasyah itu 2 kali ya. Itu menemui Raja Najasyi ya, Raja Najasyi di situ 2 kali ya, dan di situ diterima ya, diterima dengan baik ya, bahkan rajanya sendiri sampai masuk Islam. Pada pada periode ini juga kita ya, Rasulullah mengalami yang namanya tahun-tahun kesedihan atau Amul Husni. Kenapa disebut Amul Husni, tahun kesedihan? Karena pada saat itu, masih ingat kan, ada 2 orang penting bagi Rasulullah yang meninggal dunia. Alhamdulillah ya. Yaitu istri beliau, Khadijah, dan paman beliau, Abu Thalib. Beliau sangat sedih, sangat terpukul ya. Kenapa? Karena istri pertama beliau, Khadijah, adalah istri beliau yang paling beliau cintai ya. Bahkan istri-istri yang lain sampai cemburu ya. Aisyah sampai cemburu kalau Rasulullah menyebut-nyebut Khadijah. Nah, apa beliau sangat mencintai Khadijah? Karena Khadijah adalah orang yang pertama yang menerima bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Orang pertama yang membela Allah, orang yang banyak mengeluarkan hartanya di jalan Allah, yang membela Rasulullah ya, ketika Rasulullah terpuruk. Sama ya, Abu Thalib juga yang meninggal pada saat itu, selang hari aja. Beliau juga termasuk paman Rasulullah yang apa sih namanya, membela mati-matian ya, membela matian-matian Rasulullah. Ibaratnya kalau mau menyakiti Muhammad, langkahi dulu mayat saya ya. Sedih Rasulullah. Sedihnya bukan karena ditinggal ya, sedihnya karena Abu Thalib, mohon maaf, tidak sempat bersyahadat ya, bersyahadat pada Allah dan Rasulnya. Sedih beliau, yang namanya Rasulullah ya, Rasulullah itu sama seperti kita, sama dalam artian apa, beliau juga manusia ya. Manusia bisa lapar, bisa haus, bisa capek, bisa sedih ya. Apalagi setelah itu disuruh hijrah ya. Prospeknya di Taif. Kenapa ke Taif? Rasulullah, karena di situ banyak keluarganya ya. Setelah sampai di Taif, ternyata di luar dugaan ditolak ya, ditolak karena sudah ada apa sih namanya, opini-opini atau berita-berita bohong dari Mekah bahwasanya Rasulullah itu ya membuat agama baru ya, penyihir dan segala macam ya.
oh ini toh orang yang ditolak dilempari batu, sampai beliau akhirnya keluar Taif, um, singgah di sebuah kebun ya. Dan di situ beliau, bapak ulangnya sedikit lagi, alhamdulillahnya gitu nah ada satu orang yang ikut beliau ya, si Adas itu ya, si Adas. Itu ini di bab yang lalu. Nah, setelah itu terjadilah peristiwa Isra Mi'raj ya, peristiwa Isra Mi'raj. Kalau kalian baca di bukunya, peristiwa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala karena ingin menghibur dan mengangkat derajat Rasulullah. Kok Rasulullah perlu dihibur dan diangkat derajatnya? Ya ini kejadian 3 ini tadi ya. Jadi 3 ini tadi Bapak ceritakan. Sungguh berat ya, keluar darah, keluar air mata ya, kehilangan orang yang dicintai. Hanya Allah ingin menghibur dan uh, mengangkat derajatnya meskipun gak cuma hiburan ya, meskipun ada perintah sholat juga ujung-ujungnya nanti ada perintah juga. Nah, Isra Mi'raj itu terjadi pada malam gelap gulita 27 Rajab 621 Masehi, tahun ke-11 kenabian ya. Nabi Muhammad diisrakan dan dimi'rajkan mengenai hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra sebagai berikut ya. Ini ada di halaman 114. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Ya, jadi pada peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah dipimpin oleh malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril menaiki kendaraan yang bernama Buraq ya, kendaraan yang cepat. Nah, dan Isra Mi'raj itu sendiri mohon jangan salah paham ya. Isra Mi'raj itu sendiri dua peristiwa ya, tidak satu peristiwa, dua peristiwa yang berbeda. Yang pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Isra itu apa? Ingat baik-baik, Isra ini adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ya. Nah, namun nggak langsung ke Masjidil Aqsa ya. Singgah dulu, ini sudah Bapak lihatkan peta persinggahannya. Yang pertama ke Yastrib ya. Yastrib ini yang akan menjadi Madinah nanti. Jadi Rasulullah belum ke Madinah ya. Setelah ke Taif, Isra Mi'raj dulu ya. Belum tahu Madinah. Ya mungkin sudah tahu cuman belum ke sana gitu ya, belum hijrah ke sana. Yastrib ini yang kota yang akan menjadi Madinah. Lalu kota Madian, yaitu persembunyian Nabi Musa ketika dikejar tentara Fir'aun. Lalu Tur Sina, yaitu tempat Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat. Lalu Baitul Lahmi ya, tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Dan akhirnya sampai ke Masjidil Aqsa. Ya, di Masjidil Aqsa Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan menyajikan 2 gelas, yang satunya arak, yang satunya susu tanpa ragu-ragu. Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mengambil gelas yang berisi susu. Wah, lulus tes katanya. Lalu lanjut perjalanan naik ke langit ya, dari langit pertama ke langit ke-7. Nah, perjalanan ke langit ya, ke atas itu yang disebut Mi'raj ya. Isra itu ke Masjidil Aqsa, Mi'raj itu naik ke atas ya. Oke, jadi ada Mi'raj. Di langit pertama Rasulullah bertemu Nabi Adam, langit kedua Rasulullah bertemu Nabi Yahya dan Nabi Ishak. Di langit ketiga Rasulullah bertemu Nabi Yusuf, langit keempat Rasulullah bertemu Nabi Idris, langit kelima bertemu Nabi Harun, nah langit keenam bertemu Nabi Musa, dan langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nah, apa sih namanya? Lagi galau-galaunya malah alhamdulillahnya ditemukan sama nabi-nabi terdahulu ya. Tentu saja semakin kuat imannya kan, bertemu nabi-nabi terdahulu. Dan selain itu juga di halaman 115 ini tidak hanya bertemu nabi-nabi terdahulu, Rasulullah juga menyaksikan beberapa kejadian yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, gambaran hidup di dunia. Yang pertama, Rasulullah menyaksikan orang yang tidak henti-hentinya menuai hasil tanamannya sebagai gambaran bagi orang-orang yang berjuang membela agama Allah. Amal mereka bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat.
Selain itu, Rasulullah mencium bau harum ya. Bau harum ternyata yang sudah kita bahas itu kuburan Masyitah dan keluarganya. Bukan sisir Fir'aun, itu pembantu Fir'aun yang mati demi mempertahankan keimanan. Yang ketiga, Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang berperut sangat besar, susah berjalan sebagai gambaran dosa dan hukuman bagi orang-orang yang suka memakan riba. Riba itu haram. Riba itu apa, Pak? Riba itu nanti akan dibahas ya. Mungkin kelas 4 belum bisa paham. Ya, riba itu mengambil sesuatu yang bukan hak kita ya. Lalu nomor 4, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan ada orang yang memotong lidahnya sendiri. Setelah lidahnya terpotong, kemudian tersambung kembali. Begitu seterusnya, berulang-ulang. Ini adalah gambaran dosa dan hukum negara yang suka berdusta, membicarakan keburukan orang lain. Nah, hati-hati ya. Orang yang suka bohong, berdusta, ya, seperti itu sudah hukumannya. Dipotong lidahnya, nyambung lagi, dipotong lagi. Dan gibah ya, ngomongin keburukan orang lain. Padahal keburukan sendiri juga banyak. Selain itu juga diperlihatkan orang-orang yang sedang bawa daging, kemudian orang-orang itu membuang daging, baik yang dibawanya dan mengambil daging yang sudah membusuk. Ya. Dia bawa daging yang bagus dan mengambil daging yang busuk. Ya. Sebagai gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang berzina. Hati-hati. Lalu nomor 6, Nabi Muhammad juga diperlihatkan gambaran wajah-wajah para malaikat penjaga neraka yang menakutkan. Tidak tersenyum dan tidak memperlihatkan keramahan dan kelembutan sedikit pun. Sekali masuk neraka, ya sudah, tidak pernah disenyumin. Kejam ya, kejam sekejam-kejamnya ya, malaikat neraka itu. Hati-hati. Gak ada belas kasih. Biar nangis-nangis darah, ada belas kasih. Makanya hati-hati masih di dunia. Ini contoh ya, gambarnya gak seperti ini. Ini ilustrasi aja. Lalu yang terakhir, Nabi Muhammad SAW juga diperlihatkan gambaran orang yang ketika menoleh ke kanan, ia tersenyum. Dan saat menoleh ke kiri, ia menangis. Artinya anak keturunan dari orang tersebut yang masuk surga dan ada pula yang masuk neraka ya. Ketika lihat-lihat ke kanan, oh ada anak-anakku yang masuk, ada anak cucuku yang masuk surga. Ketika dia noleh ke kiri, oh ada juga yang masuk neraka, sedih gitu ya. Makanya kalau kita mau sekeluargaan masuk surga ya, mau nggak mau kita sekeluargaan, kita nasehatin ya, sholat, ya, puasa Ramadan, ya jalankanlah perintah-perintah Allah dan jauhi larangannya ya. Jangan sampai seperti orang itu ya. Senang ada sedihnya juga. Gak mau kan? Nah, di halaman 116 banyaknya peristiwa yang disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj merupakan peringatan bagi manusia untuk tidak berbuat dosa, karena sekecil apapun dosa yang dilakukan pasti akan mendapatkan balasannya dari Allah. Nah, setelah itu di langit ke-7 Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha sendirian ya, tanpa ditemani oleh malaikat Jibril. Pada saat itulah Nabi Muhammad SAW menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sholat wajib yang dilaksanakan, yaitu ya 50 kali sehari ya. Gak kuat kita 50 kali sehari sholat ya. Gak kuat, 5 kali aja masih bolong-bolong gitu ya. Lagi 50 kali. Lalu pertimbangan Nabi Musa, wah gak kuat umatmu. Naik lagi memohon keringanan. Allah mengabulkannya sehingga perintah wajib yang asal 50 kali belum menjadi sholat wajib 5 waktu, 5 kali aja. Artinya apa? Artinya sholat 5 waktu itu sudah ringan, sudah paling ringan sudah daripada 50 kali. Jangan sampai bolong-bolong lagi. Meski demikian, pahala mengerjakan 5 waktu sama besar dengan pahala sholat 50 kali semalam. Nah, setelah dapat perintah itu, kemudian turun ke balik Mekah. Di pagi harinya Nabi Muhammad termenung memikirkan peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada malam hari. Kalau disampaikan dibilang bohong, kalau nggak disampaikan artinya melanggar perintah Allah ya. Allah merintahkan untuk disampaikan. Ayo pilih mana? Mau nggak mau ya, suka nggak suka disampaikan meskipun dibilang tukang bohong ya. Nah, pergi ke Ka'bah, menyuruh kepada orang untuk berkumpul. Setelah kumpul, diceritakan tadi peristiwa Isra dan Mi'raj tadi ya. Itulah terjadi beneran ya. Mereka ada yang beranggapan, wah bohong ini, ngarang-ngarang banget ini, nggak mungkin.
bisa dari Mekah ke Palestina semalam. Langit apa? Lebih gila lagi naik ke langit ya nggak mungkin naik apa ke langit. Bohong sudah itu. Ketika itu ada seorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan masjid untuk membuktikan kebenarannya. Semua jawaban diucapkan Nabi Muhammad SAW tepat semua sehingga membuat heran sebenarnya. Namun sulit bagi Abu Jahal yang hatinya sudah tertutup untuk bisa menerima apalagi percaya dengan apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Jadi marah gitu ya. Ngapain kamu ngumpulin kita di sini ya? Mau dengar karanganmu aja gitu. Sungguh buang-buang waktu. Setelah peristiwa ini Abu Jahal menunjukkan Rasulullah sebagai tukang sihir. Tukang sihir. Kemudian mereka menemui Abu Bakar, menanyakan peristiwa Isra Mi'raj yang dialami dan diceritakan Nabi Muhammad SAW, dan Abu Bakar jawab dengan tegas tanpa keraguan sedikit pun, dia percaya, ya benar, apa sih namanya yang dikatakan Nabi Muhammad itu benar, Rasulullah SAW itu benar. Abu Bakarlah satu-satunya sahabat yang pertama kali membenarkan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ya. Umar bagaimana Pak? Umar belum masuk Islam pada saat itu, tahu Bapak, beliau belum masuk Islam. Atas sikap tersebut, Abu Bakar radhiyallahu an kemudian dijuluki dengan asyirik, yang artinya membenarkan. Pokoknya nggak ragu lagi dah, nggak mungkin dah Nabi Muhammad itu bohong. Apapun yang dikatakan Nabi Muhammad itu pasti benar dari Allah sudah seperti itu. Ini sahabat yang pertama. Ya. Oke, sebenarnya peristiwa ini lebih panjang lagi ya, kalau dijelaskan secara detail sangat panjang lagi ya. Peristiwa menyeru di Ka'bah, banyak yang apa sih murtad ya keluar, wah bohong sudah itu. Sampai peristiwa itu tadi Abu Bakar As-Siddiq lebih detail lagi, sangat panjang ya, cuma disimpulkan di bukunya. Oke, sekarang tugasnya di buku Salam 4B halaman 119, kerjakan pilihan gadainya nomor 1 sampai 10 ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan Bapak lewat WA. Bapak akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.